Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita walaupun kita di tengah pandemi seperti sekarang ini. Sebelum pembelajaran ekonomi kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Kita buka pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang saya jelaskan kalian bisa memahami. Materi pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini yaitu tentang jurnal umum. Jurnal umum berada pada kompetensi dasar pengetahuan 3.3, menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian kompetensi dasar keterampilan 3.4 ini membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Tujuan daripada pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami jurnal penyesuaian. Yang kedua, siswa dapat menyajikan jurnal penyesuaian. Sebelum materi jurnal penyesuaian kita mulai, kemarin kita sudah membahas siklus akuntansi perusahaan jasa pada proses pencatatan. Proses pencatatan dimulai dari bukti transaksi, kemudian ke jurnal umum, setelah jurnal umum kemudian ke posting buku besar, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pengikhtisaran dimulai dari neraca saldo, dan pada hari ini kita bahas masalah jurnal penyesuaian. Pada materi jurnal penyesuaian pada pagi hari ini, materi yang akan saya bahas yang pertama itu pengertian daripada jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua, perkiraan atau akun-akun yang perlu disesuaikan. Kita bahas yang pertama tentang pengertian daripada jurnal penyesuaian. Di situ sudah bisa dilihat namanya jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi akun saldo yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Kemudian hal-hal yang perlu disesuaikan. Ada 7 poin, ada 7 hal yang perlu disesuaikan. Yang pertama itu bahan habis pakai atau biasa disebut dengan perlengkapan. Kemudian yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Keenam, penyusutan aktiva tetap. Ketujuh, piutang tak tertagih. Itu perkiraan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perlengkapan. Perlengkapan atau biasa disebut juga dengan bahan habis pakai. Perlengkapan dibuat jurnal penyesuaian yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar
yang terpakai. Jadi untuk nominalnya, nominal perlengkapan di jurnal penyesuaian itu dibuat yang terpakai. Contohnya saja misalkan di neraca saldo awal itu ada saldo perlengkapan 3 juta. Kemudian di jurnal penyesuaian ada keterangan saldo perlengkapan tersisa Rp800.000. Berarti di sini dibuat jurnal penyesuaian beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar yang ada di neraca saldo sebesar 3 juta, kemudian masih ada sisa 1.200.000. Berarti beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.800.000. Itu mencatat yang pertama, perlengkapan sebesar yang terpakai. Kemudian yang kedua, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, contohnya misalkan sewa dibayar di muka. Misalkan lagi asuransi dibayar di muka. Ya. Ini jadi semua yang dibayar di muka ini namanya beban dibayar di muka. Kenapa kok dinamakan beban dibayar di muka? Karena kita belum melampaui tetapi kita sudah membayar. Untuk beban dibayar di muka ini ada 2 perkiraan. Bisa dicatat ke dalam perkiraan aset atau harta, bisa juga dicatat ke dalam perkiraan beban. Yang pertama, apabila dicatat sebagai aset atau harta, ini jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Sebesar di sini yang menjadi beban atau yang sudah kadaluarsa atau yang sudah dipakai. Misalkan saja di sini sewa dibayar di muka dibayar tanggal 1 Oktober 2018. Berarti di sini untuk dicatat sebagai aset berarti dari bulan Oktober, November, Desember itu ada 3 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Berarti 3/12 dikalikan misalkan sewanya ada Rp2.400.000, berarti tinggal mengalikan Rp2.400.000. Ini apabila dicatat sebagai aset karena yang sudah terpakai. Kemudian yang kedua, apabila dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai beban, kita sudah membayar, tetapi kita belum memakai atau belum menggunakan. Jurnal yang dibuat, sewa dibayar di muka pada beban sewa. Itu sebesar yang belum menjadi beban. Contohnya tadi yang sudah menjadi beban sampai dengan Desember 2018. Berarti yang belum menjadi beban yang dihitung dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian September. Ada 9 bulan. Itu beban dibayar di muka. Kemudian yang ketiga yang perlu dibuat penyesuaian yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka contohnya sewa diterima di muka. Ini juga ada 2 pencatatan. Bisa dicatat di sisi utang. Kemudian yang kedua bisa dicatat di sisi pendapatan. Apabila dicatat di sisi utang, jurnalnya sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Itu sebesar yang sudah menjadi pendapatan. Contohnya saja misalkan
pada bulan November diterima pendapatan sewa sebesar 3 juta untuk masa 1 tahun. Berarti kalau sampai dengan bulan Desember, berarti hanya yang sudah menjadi pendapatan aslinya itu hanya bulan November dan bulan Desember. Jadi hanya ada 2 bulan. Itu apabila pendekatan utang. Yang kedua, ini apabila dicatat sebagai pendapatan. Jurnalnya pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Besarnya sebesar yang belum menjadi pendapatan atau yang menjadi pendapatan periode berikutnya. Jadi kayak tadi misalkan dia menerima pendapatan bulan November, berarti yang sudah menjadi pendapatan sampai dengan bulan Desember ada 2 bulan. Yang belum menjadi pendapatan tapi sudah diterima, berarti dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober ada 10 bulan. Kemudian yang keempat, beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Ini jurnal penyesuaiannya. Beban, misalkan saja gaji yang belum dibayar, berarti beban gaji pada utang gaji sebesar gaji yang belum terbayarkan. Yang keenam, ini pendapatan yang masih harus diterima. Jadi seharusnya sudah menjadi pendapatan kita, tetapi belum diterima. Maka jurnalnya piutang pendapatan pada pendapatan sebesar yang masih harus diterima. Kemudian yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Dari awal kemarin sudah saya jelaskan namanya aktiva tetap. Selain daripada tanah, itu pasti nilainya akan berkurang. Berkurangnya itu dinamakan dengan penyusutan. Ya, jadi aktiva tetap selain tanah pasti ada penyusutannya. Jurnalnya beban penyusutan, misalkan gedung, berarti ya beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar yang menjadi penyusutannya. Yang terakhir di sini yang perlu dibuat jurnal penyesuaian yaitu piutang tak tertagih. Ya. Jadi di sini ada piutang tetapi tidak tertagih, tidak dibayarkan. Sehingga di sini jurnalnya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar kerugian piutang yang tidak tertagih. Ini tadi penjelasan jurnal penyesuaian. Ya. Jadi di sini nanti apabila kalian tidak mengerjakan, saya yakin pasti ada kesulitan. Ya, kalau kalian tidak mengerjakan, pasti kalian menganggap mudah, maaf. Jadi ada kesulitan kalau kalian mengerjakan. Untuk latihan soalnya nanti kalian bisa lihat di latihan soal saya kirimkan di Google Classroom. Ya. Demikian materi pembelajaran jurnal penyesuaian. Untuk lebih memahami, silahkan lihat latihan di Classroom. Sayangi diri Anda dan keluarga. Gunakan masker dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.